Perkenalkan, nama saya Yogi Dani Fregia Manurung dari kelas 11 IPS 2 nomor urut 44. Di video kali ini saya akan membahas tentang hubungan revolusi besar dunia terhadap revolusi Indonesia. Yang pertama ada hubungan revolusi Amerika dengan revolusi Indonesia. Revolusi Amerika adalah revolusi kolonial yang terjadi pada tahun 1765 sampai 1783. Patriot Amerika di 13 koloni mengalahkan Britania Raya dalam Perang Revolusi Amerika dengan bantuan Prancis. Meraih kemerdekaan dari Britania Raya, mendirikan Amerika Serikat. Revolusi ini mempunyai hubungan dengan Indonesia karena revolusi ini memberikan pengaruh yang besar pada pergerakan kebangsaan dan perubahan sistem politik bagi Indonesia. Pengaruh tersebut diringkas dalam 3 kata. Yang pertama itu adalah anti-kolonialisme, di mana revolusi Amerika telah mendorong bangsa Indonesia, khususnya kaum pergerakan nasional Indonesia, untuk melawan penjajah. Yang kedua, ada republikanisme dan demokrasi. Republikanisme adalah ideologi yang mendasari sebuah negara republik di mana kepala negara yang dilantik bukan dari keturunan sistem monarki melainkan melalui pemilu, di mana revolusi ini melahirkan sikap untuk mempertahankan kebebasan, kemerdekaan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Yang ketiga atau C itu ada HAM, di mana adanya pengakuan terhadap HAM telah mendorong kaum pergerakan nasional mempertahankan hak rakyat untuk Indonesia untuk melepas dari kebodohan dan keterbelakangan akibat penjajah. Dan yang kedua ada revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah pergerakan yang menuntut dilakukannya perubahan besar-besaran di Prancis pada tahun 1789 sampai 1799. Dan pengaruh revolusi ini bagi Indonesia adalah revolusi Prancis memperkenalkan paham demokrasi, nasionalisme, dan persatuan, terlebih pasca politik etis. Masyarakat pribumi Hindia Belanda berlomba-lomba untuk mewujudkan adanya negara baru yang berdaulat dan bebas dari penjajah Belanda, termasuk salah satunya melalui perlawanan parlemen dalam Volkart, dalam rangka mewujudkan revolusi kemerdekaan yang berlandaskan demokrasi. Yang ketiga ada revolusi Rusia. Revolusi Rusia atau yang disebut juga Revolusi Oktober adalah sebutan untuk merangkaian revolusi yang terjadi di Rusia pada tahun 1917. Revolusi ini bertujuan menjatuhkan rezim Tsar atau raja, atau bisa juga disebut dengan kaisar. Tokoh utama dalam revolusi ini adalah Vladimir Lenin, dengan dukungan kaum buruh, petani, serta tentara yang mendukung cita-cita revolusi. Revolusi Rusia menambah ideologi dunia. Ideologi tersebut adalah ideologi komunis yang merupakan ajaran Karl Marx. Ideologi komunis ini berdampak cukup signifikan dan mempengaruhi gerakan nasionalisme di dunia. Gerakan nasionalisme di dunia yang mendapat pengaruh ideologi komunis, di antaranya gerakan nasionalisme Tiongkok, Kamboja, dan Korea Utara. Bahkan dalam pergerakan nasional di Indonesia juga ada mendapat pengaruh komunis tersebut. Partai Komunis Hindia Belanda didirikan pada tahun 1914 oleh Henk Sneevliet dengan nama Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda, yang nantinya berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Revolusi Bolshevik di Rusia
melahirkan semangat dan keyakinan baru pada para pemimpin dan kader Partai Komunis Indonesia atau PKI di Indonesia, bahwa kaum buruh dan petani yang bersatu dapat meruntuhkan negara kapitalis dan imperialis atau Belanda. Partai ini berkembang cukup pesat hingga nantinya menjadi partai yang dilarang pemerintah karena keterlibatannya dalam gerakan 30 September 1965. Dan yang keempat atau terakhir yaitu Revolusi Tiongkok. Revolusi Tiongkok berhasil mengembangkan kekaisaran dinasti Manchu pada tahun 1911 dan mengubah bentuk pemerintahan Tiongkok menjadi republik. Salah satu penyebab timbulnya revolusi adalah munculnya kaum intelektual yang sadar akan kondisi bangsa dan perkembangan paham Barat. Salah satu kaum intelektual yang membawa ide-ide perubahan di Tiongkok adalah Dr. Sun Yat-sen, yang memimpinkan pemerintahan Tiongkok didasarkan pada ajaran San Min Cui, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Ajaran San Min Cui dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Three Principles of the People, yaitu San Min Doctrine. Ajaran-ajaran tersebut ada 3, yaitu Minsu, Minchuan, dan Minsheng. Revolusi Tiongkok memberikan pengaruh pada negara-negara lain yang juga mengalami penjajahan, termasuk Indonesia. Ajaran San Min Cui memberikan ide-ide bagi negara-negara untuk bangkit menentang kolonialisme dan menentukan nasib bagi bangsa negara sendiri ke tangan rakyat.